Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan, ada seorang tukang sate bernama Pak Darto. Setiap malam ia berjalan membawa gerobak sate sederhana, lengkap dengan panggangan arang dan lentera kecil sebagai penerang di kegelapan. Meskipun desa itu sudah modern, banyak orang masih mempercayai cerita-cerita gaib yang menjadi bagian dari budaya setempat. Terlebih lagi, malam Jumat Kliwon dipercaya sebagai malam di mana makhluk-makhluk dari dunia lain berkeliaran di antara manusia. Pada malam Jumat Kliwon yang penuh misteri, Pak Darto mulai menjajakan sate di jalanan desa. Malam itu begitu sepi, angin berhembus dingin, dan hanya suara gesekan daun yang terdengar di antara pepohonan. Biasanya, pelanggan setianya akan keluar untuk membeli sate, tetapi kali ini suasana terasa aneh. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan belum ada satupun pelanggan yang datang. Yah, sepertinya malam ini akan sepi, gumam Pak Darto sambil menambahkan arang ke dalam panggangan. Saat ia bersiap untuk pulang, Pak Darto melihat sesosok bayangan di ujung jalan yang semakin mendekat. Dalam penerangan lentera yang redup, ia melihat seorang wanita berpakaian tradisional Jawa yang tampak aneh. Rambutnya terurai panjang, dan pakaiannya seperti kebaya kuno yang sudah jarang dipakai orang-orang zaman sekarang. Raut wajah wanita itu samar-samar terlihat dalam kemaram malam, dan ada sesuatu yang membuat bulu kuduk Pak Darto merinding. Namun, ia mencoba tetap tenang. "Kulo pesan satenya, Pak," ucap wanita itu dengan suara lembut, tetapi suaranya terdengar seperti berasal dari kejauhan. Pak Darto kaget sejenak mendengar suara itu, tapi ia berusaha melayani pelanggan seperti biasa. "Iya, Bu. Mau pesan berapa tusuk?" tanyanya sambil berusaha tersenyum. Wanita itu menatapnya dengan tatapan kosong dan berkata, "10 tusuk, Pak." Pak Darto langsung menyiapkan sate yang dipesan. Sementara ia memanggang sate, rasa dingin semakin menyelimuti malam. Ia mencoba melirik ke arah wanita itu, dan saat pandangannya bertemu dengan mata wanita tersebut, ia merasa seolah masuk ke dalam dunia yang asing, dunia yang sepi dan penuh dengan bayangan. Setelah selesai memanggang, Pak Darto menyodorkan sate kepada wanita itu. Saat tangan wanita itu menyentuh sate, Pak Darto merasa tangannya begitu dingin, seperti es. Ia berusaha mengabaikan perasaannya yang tidak enak dan menunggu wanita itu membayar. Wanita itu mengeluarkan uang dari lipatan kainnya. Ketika Pak Darto menerima uang tersebut, ia tidak memperhatikan bahwa uang itu terasa sedikit berbeda. "Terima kasih, Bu," ujar Pak Darto, berusaha tetap sopan. Wanita itu hanya mengangguk tanpa senyum, kemudian berbalik dan perlahan-lahan menghilang di dalam kegelapan. Pak Darto pun merasa lega dan memutuskan untuk segera pulang. Namun, sesampainya di rumah ia baru menyadari sesuatu yang aneh. Ketika membuka kantongnya, ia melihat uang yang diberikan oleh wanita tadi berubah menjadi daun kering dan serpihan tanah kuburan. Pak Darto terkejut, dan seketika ia merasa ketakutan. Penasaran, keesokan harinya ia bertanya kepada orang-orang tua di desa tentang kejadian aneh tersebut. Salah seorang tetua desa lalu menceritakan legenda lama. Dulu, ada seorang wanita bernama Nyai Sulastri yang menjadi korban sakit hati dan meninggal dengan rasa dendam di hatinya. Masyarakat percaya bahwa Nyai Sulastri terkadang kembali ke desa pada malam-malam tertentu untuk mencari sesuatu yang tak bisa ia dapatkan semasa hidupnya, kehangatan manusia. Pak Darto merasa miris mendengar cerita itu. Sejak saat itu, ia selalu memastikan untuk menutup dagangannya lebih awal setiap malam Jumat Kliwon. Namun, dalam hatinya, ia tak bisa melupakan sosok wanita misterius yang pernah menjadi pelanggannya di suatu malam. Hingga akhir hidupnya, Pak Darto terus menyimpan rahasia tersebut, hanya